قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ya percikan-percikan air seni, air kencing kita segera dibersihkan. Ya, jangan biarkan ya, kita kemana-mana ya bersama dengan najis tersebut. Ya, adapun kalau kita hendak salat maka wajib dibersihkan. Ya, wajib disucikan. Ya, dari badan kita atau dari pakaian kita. Kalau kita salat sementara najis itu belum kita sucikan, belum kita bersihkan, maka salat kita tidak sah. Ya, karena salah satu syarat sahnya salat itu adalah bersih dari najis. Bayangkan nih orang-orang yang dia buang air kecil lalu kemudian tidak bacebok, kemana-mana dia bawa najis. Ketika salat dia tidak bacebok pula, dia tidak sah salatnya. Ini perlu diperhatikan jemaah sekalian. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Biasakan anak-anak kita sejak sebelum balik ya, supaya mereka kencing di tempatnya, ya, di kamar mandi atau di WC. Jangan biasakan di mana dia rasa pipis, sudah pipis itu jauh. Ya. Di depan rumah, ya, pintu terbuka, situ jauh. Ya. Apalagi kalau ya, lagi safar misalnya, ya sembarangan. Ya. Dibiasakan supaya anak-anak kita itu mereka tahu ini adab dalam buang air, ini tidak sembarangan. Ya. Sekira sudah pernah kita bahas juga ya berkaitan dengan buang air sembarangan. Ya, jangan buang air di tempat ya, di tempat orang lalu lalang, ya, orang sering lewat di situ jangan. Ya, di tempat berteduh ya jangan. Ya. Di air yang diam, ya, air yang tidak mengalir jangan. Ya, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Ya. Kemudian yang ketiga, innal baula najisun. Sungguhnya kencing, ya, air seni itu adalah najis. Fa idza asaba badanan aw thawban aw buq'atan najjasahu. Sehingga kalau air kencing ini ya mengenai ya badan kita, yang anggota badan kita atau pakaian kita atau tempat, maka dia ternajisi. Ya, ternajisi. Kalau kita salat dengan pakaian yang ada najis, ya tidak sah salatnya. Ada bagian tubuh kita yang terkena air kencing dan kita tidak bersihkan, tidak sah salat kita. Begitu juga tempat, sejadah misalnya dikencingi ya oleh anak kita yang sudah tidak ASI lagi, ya, dia sudah makan ya makanan-makanan berat, ya. Maka itu adalah najis dan tidak sah kita menggunakannya, ya, tidak sah salat kita ketika menggunakan sejadah yang ada najisnya, ya. Karena itu tadi yang kita sebutkan bahwa salah satu syarat sah salat itu adalah bersih dari najis. Badan kita bersih dari najis, pakaian kita bersih dari najis, dan tempat kita salat juga bersih dari najis. Nah. Yang keempat, inna aktsara adzabil qabri min adami taharruzi minal baul. Kebanyakan azab kubur ya, yang menimpa orang-orang dalam kuburan ya, adalah mereka tidak memperhatikan masalah ya kencing ini.
Ini jamaah sekalian, ya, mulianya syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang suci, ya, memperhatikan masalah kebersihan, memperhatikan masalah kesucian, ya. Dan ini tidak kita dapati di agama yang lain, ya, tidak kita dapati pada agama-agama yang lain. Kalau antum bertetangga dengan satu kampung yang, ya, mayoritas bukan muslim, ya, antum akan lihat di mana mereka rasa pipis, di situ mereka curah. Ya. Bahkan, ya, di dekat kampung saya ada perkampungan orang yang sedang batenteng rumput, ini tani sedang batenteng rumput, tiba-tiba dia berhenti. Tiba-tiba berhenti, tapi terbuka kakinya. Kemudian goyang jalan. Ini ada batenteng rumput. Nah, kita waktu itu anak-anak, ngapain orang itu? Penasaran, kepo ya istilahnya. Coba lihat, ada bikin apa dia? Ini basah. Ini kencing. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Dan itu tercela. Tapi bagi mereka itu hal yang biasa. Ya, bagi mereka itu hal yang biasa. Ya. Nah, kalau ada seorang muslim yang melakukan hal seperti ini, ya, tasyabbuh, ya, menyerupai orang-orang di luar Islam, dan terancam dengan hadis Nabi SAW ini, ya. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW melewati dua kuburan. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Lalu kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya mereka berdua yang berada di kuburan ini sedang diazab. Ya, mereka berdua yang berada dalam kuburan ini sedang diazab. Dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena perbuatan dosa besar yang mereka kerjakan. Ya. Nah, salah satu di antara mereka, kata Nabi SAW, kana la yastabri'u minal baul. Ya. Kuburan yang satu, ya, penghuninya ini tidak membebaskan dirinya dari kencing, tidak mensucikan dirinya dari kencing. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, ya, dia, ya, kesana kemari mengadu domba. Nah, dan ini banyak terjadi jamaah sekalian, ya. Apalagi kalau kita masuk ke terminal, ya, di selak-selak bis, bau, ya. Kira-kira bau apa itu? Ya, bau kencing. Siapa yang kencing? Ya, orang-orang yang ada di situ. Ya. Kalau ada teman-teman kita, ya, yang profesinya sebagai supir, ya, ingatkan, ya, bahwa itu akan menjadi, ya, sandungan bagi dia kelak nanti di dalam kubur kalau kencing sembarangan. Ya, demikian pula yang masalah namimah, mengadu domba. Ya. Ya, seperti, ya, seorang datang, kemarin saya baku dapat yang di baru dia bilang kamu ini begini. Nah, itu bagian dari mengadu domba. Ya. Termasuk dalam bagian adu domba yang dilakukan oleh oknum-oknum murid, oknum-oknum yang hadir dalam pengajian. Selesai pengajian bertanya, Ustadz, ada Ustadz yang mengatakan begini, ya, dia sebutkan namanya lagi. Ustadz ini mengatakan pendapat antum katanya begini. Itu mengadu domba itu namanya. Ya. Atau ditanya secara pribadi tapi disebut nama. Ya. Itu mengadu domba. Ya, kalau menyebutkan, ya, pandangannya saja, oke lah, tidak jadi masalah. Ada orang yang mengatakan seperti itu, ya sudah.
apalagi dalam persoalan-persoalan yang itu termasuk dalam bagian ijtihad yang para ulama memang berbeda dalam pendapat satu persoalan, tidak jadi masalah. Tapi kalau membawa nama ustadz ini bilang yang antum katakan itu katanya dhal, sesat, nah ini itu mengadu domba dengan cara apa? Dengan alasan bertanya. Itu bukan bertanya yang seperti itu. Dan dalam adab bertanya itu tidak beradab. Itu tidak beradab. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan juga Imam Muslim ini menguatkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kebanyakan manusia yang diazab dalam kubur itu adalah karena kencing. Salah satunya dalam hadis Al-Bukhari ini rahimahullah taala menyebutkan salah satu dari 2 kuburan yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang diazab itu karena kencing. Dia tidak bersuci dari kencing. Kemudian faedah yang kelima, di dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah ini ada penegasan, penetapan tentang azab kubur. Penegasan, penetapan tentang azab kubur. Dan azab kubur itu adalah benar, tidak diragukan. Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am, azabul qabri haqqun." Ya, azab kubur itu benar adanya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada sebahagian orang, sebahagian kelompok dalam Islam yang mereka tidak meyakini adanya azab kubur. Alasan mereka apa? Berkaitan dengan masalah azab kubur itu adalah berkaitan dengan persoalan akidah. Lalu kemudian riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang azab kubur itu adalah riwayat-riwayat yang ahad, kata mereka. Hadis-hadis ahad, bukan mutawatir. Mereka tidak mempercayai adanya azab kubur. Ini menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah hadis mutawatir jelas diterima mutlaqan. Hadis ahad jika terbukti kesahihannya maka dia diterima, wajib untuk diamalkan. Jika berkaitan dengan masalah akidah, wajib untuk diimani. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan azab kubur itu adalah jelas. Jelas adanya. Wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah kadzalik, dan termasuk madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan azab kubur, anna azabal qabri 'ala ar-ruhi wal badan. Bahwa azab kubur itu dialami oleh ruh dan badan dan jasad. Tidak hanya ruh saja atau tidak hanya badan saja, tapi dialami oleh ruh dan jasad. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau berkata, al-azabu wan na'imu 'ala an-nafsi wal badani jami'an bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Bahwasanya nikmat dan azab di dalam kubur itu dialami atau dirasakan oleh jiwa dan raga. Dirasakan oleh jiwa dan raga. Dan ini merupakan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Salah satu alasannya ya, yang melakukan ketaatan adalah jiwa dan raga. Yang melakukan perbuatan dosa adalah jiwa dan raga. Maka kedua-duanya ya merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kubur, dan juga kedua-duanya yang akan merasakan azab ya di dalam kubur. Kemudian faedah selanjutnya yang keenam, di dalam hadis yang mulia ini ada isbatu al-jaza fil akhirah, ya, penegasan, penetapan bahwasanya ada hari pembalasan nanti. Akan ada hari pembalasan nanti. Setiap yang kita kerjakan itu akan ada imbalannya. Yang baik tentu imbalannya adalah kebaikan, pahala, nikmat, dan yang buruk juga imbalannya adalah keburukan, azab. Fa awwalu marahilil akhirah yal kubur. Ya. Dan tahapan pertama dalam kehidupan akhirat itu adalah kuburan. Jadi kalau kita berbicara tentang beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada hari akhir, maka dimulai dari kubur. Ya, ketika seorang meninggal dia dikuburkan, saat itulah ya permulaan kita berbicara tentang hari akhir. Fal qabru imma rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Ya, maka kuburan itu, ya, kuburan yang ukurannya hanya ya 1 kali berapa, ya 1 kali setengah, ya, itu bisa menjadi hufrah, ya, lubang yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya menjadi ya lubang yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada ya para sahabatnya dan termasuk kepada kita semua supaya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dilindungi dari azab kubur. Nah, kalau di dalam kubur sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhir daripada perjalanannya itu adalah ke dalam neraka, wal iyad billah. Ya. Para salafus saleh dahulu, di antara mereka ada yang berjalan di malam hari. Ada yang berjalan di malam hari dan dia pergi ke kuburan. Dia pergi ke kuburan. Ketika di kuburan dia menangis. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Di depanku ini ya ada orang-orang yang mungkin sedang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang sedang merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Entah diriku nanti berada di mana dari dua golongan ini. Ya, dan kalau kita ke kuburan, jemaah sekalian, ya termasuk salah satu yang dianjurkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang ziarah kubur, fazuruha. Maka kemudian Nabi SAW katakan, maka ziarahilah dia. Tujuannya agar supaya kita mengintrospeksi diri. Kuburan itu adalah rumah masa depan kita yang ukurannya sempit. Seluruh harta yang kita miliki tidak akan membersamai kita dalam kuburan, kecuali apabila kita menginfakkan harta-harta kita, maka itu menjadi amal soleh yang akan memudahkan kita di dalam kuburan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ziarah ke kuburan ya untuk apa?
ya introspeksi diri, ya. Mendoakan orang-orang yang ada di dalam kuburan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa mereka, ya, diringankan azab mereka, ya. Itu syariatnya. Bukan kita ke kuburan lalu kemudian membaca Al-Qur'an di atas kuburan. Apalagi kalau kita ke kuburan lalu kemudian, ya, pegang nisannya sambil menangis, ya, sambil ya, berbicara dengan ahli kubur. Oh papa, orang ini kasih yang sebagi ini, dan seterusnya, ya, mengadu kepada ahli kubur, ya. Itu justru bisa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan, ya. Datang ke kuburan tokoh agama, ya, kuburannya siapa tokoh di Gorontalo, Joe Banggola, ya. Ya, datang ke kuburannya lalu kemudian di sana mengadu, dia sampaikan hajat-hajatnya, ya. Itu adalah perbuatan kesyirikan, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia katakan itu bertawasul, ya, dia katakan itu bertawasul dengan orang yang soleh misalnya, ya, mereka ini adalah orang-orang yang soleh, ya, maka disampaikan kepada mereka supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mereka lakukan, tidak pernah mereka datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kita sekarang dalam kondisi paceklik, mintakan kepada Allah supaya turunkan hujan." Tidak pernah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan seperti itu di zaman kita sekarang ini, datang ke kuburan orang yang soleh lalu kemudian, ya, dia mengadu tentang nasib, ya, hidupnya, ya, kondisi, ya, negerinya, ya, tolong sampaikan itu kepada Allah, ya, ini adalah bertawasul yang bisa mengantarkan dia pada kesyirikan, ya. Bertawasul seperti ini adalah tawasul yang bid'ah, yang mengantarkan pada kesyirikan, ya. Ini ada sebagian orang ketika kita menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan tawasul yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka kemudian mengatakan, "Oh, ini orang-orang yang, ya, mengharamkan tawasul, orang-orang yang membid'ahkan tawasul." Padahal tidak seperti itu, ya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bertawasul itu boleh, tapi pada tiga kondisi, ya, bertawasul itu boleh pada tiga kondisi, ya, atau dengan tiga cara, ya. Bertawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup, ya, bertawasul dengan doa, jazakallahu khair, ya, bertawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Kita datang kepadanya, ya, ya, mungkin boleh kita sampaikan, ya, apa persoalan kita, lalu kemudian minta kepadanya, tolong doakan saya kepada Allah, saya datang kepada antum untuk, ya, supaya antum doakan, ya, kepada Allah, mintakan kepada Allah supaya dimudahkan urusan saya, ya. Seperti itu dibolehkan, ya. Ini pernah dilakukan oleh Khalifatul Mukminin, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kepada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan, ya, ketika itu masa kekeringan, ya, setelah salat istisqa lalu kemudian beliau berkata, "Ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Allah, dahulu ketika kami mengalami kesulitan, kami, ya, meminta dengan doa nabimu, maka sekarang kami meminta dengan doa pamannya nabimu ketika Nabi SAW sudah wafat." Dan itu di Madinah, artinya berada di dekat kuburannya Rasulullah SAW. Tapi Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya, para tabi'in, itu tidak datang ke kuburan Nabi, ya, tapi mereka minta Abbas radhiyallahu anhu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Ini tawasul dengan doa orang yang soleh. Yang kedua, bertawasul dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan,
Ya, bertawasul dengan amalan soleh yang kita lakukan. Ada amalan-amalan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, misalnya kita bersedekah. Itu amalan-amalan yang lain yang kita lakukan. Di saat kita mengalami kesulitan, ada hal yang sangat mendesak ya pada diri kita, kita sangat mengharapkan ya sesuatu ya. Boleh kita menyebutkan amalan soleh yang pernah kita lakukan itu. Ya Rabb, dulu saya pernah memberikan ini kepada si fulan, padahal waktu itu saya sangat membutuhkan juga, tapi saya berikan kepadanya. Ya. Kalau sekiranya apa yang aku lakukan itu adalah perbuatan baik yang engkau terima, ya, maka mudahkan ya urusanku ini, maka sampaikan aku pada ini, dan seterusnya ya. Seperti itu boleh dilakukan. Nah, ini yang dikabarkan oleh Nabi SAW ya tentang 3 orang yang yang terjebak dalam gua. Masing-masing dari ketiganya itu menyebutkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan, lalu kemudian minta supaya dibukakan pintu, dan terbuka semuanya ya. Jadi bertawasul dengan amalan soleh yang kita kerjakan, bukan yang dikerjakan oleh orang lain. Orang lain yang bersedekah, ya Allah, dengan sedekahnya mudahkan urusanku. Nggak nyambung nih ya. Dengan amalan sendiri. Baik. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya Aziz, Ya Ghafar, ighfirli ya. Ya Razzaq, urzuqni ya. Sebutkan nama Allah, sifat Allah, lalu kemudian apa yang akan kita minta, apa yang kita butuhkan, sebutkan ya. Itu bertawasul dengan nama dan sifat Allah ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ya. Bukan sekedar kita menyebutkan Ya Rahman, 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 berapa kali? 1000 kali Ya Rahman, Ya Rahman ya. Tapi apa yang kita butuhkan, apa yang kita sebutkan? Tidak ada ya. Yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW ya. Dan amalan-amalan yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kita kerjakan yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, ini akan mengundang masalah ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dalam hadis ini ada penegasan, penetapan tentang jaza fil akhirah, balasan nanti di akhirat ya. Dan berkaitan dengan masalah akhirat itu ya diawali dari kuburan. Sudah Isya. Baik. Kita lanjutkan ba'da shalah ya. Seperti biasa kita lanjutkan ya kajian kita setelah salat. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit. Jadi apa yang tadi kita katakan, bahwasanya di dalam ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini ada penegasan, penetapan tentang al-jaza, balasan kelak nanti di hari akhir. Siapa yang melakukan kebaikan ketika di dunia, maka balasannya di akhirat adalah kebaikan pula. Siapa yang melakukan keburukan, maka balasannya juga adalah keburukan. Dan setiap perbuatan kita, perkataan kita akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan, ya tidak ada ya satu lafaz pun melainkan ada yang mencatatnya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian faedah yang ke-7
Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, as-sahih jawaz mulamasati an-najasah lil hajati. Yang sahih adalah boleh untuk bersentuhan langsung dengan najis jika itu dibutuhkan. Ya, kapan ya bersentuhan langsung dengan najis? Ya, dan itu termasuk yang dibutuhkan ya ketika kita membersihkan najis itu. Ya, membersihkan najis yang ada di badan kita atau di pakaian kita ketika hendak kita mendirikan salat. Bahkan beliau juga katakan wala yukrahu fi asahhir riwayataini, bahkan juga tidak termasuk makruh. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebagian ulama yang menganggap ya menyentuh langsung ya najis itu adalah makruh ya. Tapi kata beliau yang sahih adalah tidak makruh. Bahkan ini adalah merupakan perkataan kebanyakan para fuqaha, perkataan kebanyakan ulama-ulama ahli fikih. Kemudian yang ke-8, waqala asy-syekh, ya barangkali yang dimaksud di sini adalah gurunya ya penulis kitab ini, wallahu alam. Qauluhu alaihi salatu wassalam fa innahu la yatanazzah min baulihi. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa dia tidak mensucikan dirinya dari kencing. Yani al-istibra' la yakunu illa min bauli nafsihi alladhi yusibuhu ghaliban fi fakhidaihi wa saqaihi. Itu dimaksud dengan la yatanazzah, dia tidak mensucikan ya dirinya dari kencing, yaitu tidak membebaskan dirinya ya, tidak membersihkan dirinya dari kencing ya, kencing dirinya sendiri ya, bukan orang lain. Nah, ya, dan boleh jadi pula yang dimaksud dengan ya tidak membersihkan sini, dia menganggap remeh ya, menganggap remeh ya perkara ya kencing yang najis ini, sehingga kemudian karena dia menganggap remeh dia tidak beristinja, jadi tidak bacebo. Ini banyak terjadi. Hal-hal yang dianggap remeh oleh manusia ternyata itu mendatangkan azab ya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya yang ke-15 dari Suraqah ibni Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang al-khala. Ya, tentang buang air ya di tempat kita ya buang air. An naq'uda ala al-yusra wa nansiba al-yumna. Ini cara duduk ya ketika buang air. Ini juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersandar pada kaki kiri lalu kemudian kaki kanan ditegakkan. Gimana gambarannya itu? Coba dipraktekkan. Iya. Ya. Jadi bersandar di kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Kalau kita ya mungkin agak rasa gimana ya, agak asing ya. Ya. Tapi ternyata yang seperti ini ya dalam penelitian itu ada pengaruhnya. Ya, sekalipun hadis ini ya oleh para ulama dikatakan hadis yang dhaif. Ya. Tapi dalam apa namanya dalam
prakteknya, dalam penelitiannya, ya jalur tempat keluarnya tinja kita itu kan berbelok-belok, ya. Bahkan kalau di sini beliau katakan itu berbentuk seperti angka 4 bahasa Arab, ya. Jadi dia berputar-putar. Nah kalau kita duduk seperti tadi itu jadi lurus, dia jadi lurus sehingga keluarnya juga langsung ya, mustaqim, ya, lurus keluarnya, ya. Ya. Bahkan juga ada penelitian yang menyebutkan, ya, kalau kita kencing juga dalam kondisi seperti itu, artinya duduk seperti itu, ini akan, ya, ini akan mengatasi penyakit prostat, ya, akan mengatasi penyakit prostat, ya. Kita akan terhindar dari penyakit prostat kalau cara duduk kita, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diangkat kaki kanan, bukan tadi kaki kanan, kaki kiri. Nah, yang diangkat kaki kanan, itu, ya, bukan kaki kiri. Ini kaki kiri dijadikan tempat bertumpu, kemudian yang tegak kaki kanan. Nah, baik. Nah, faedah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, sekalipun disebutkan oleh para ulama dia adalah hadis yang dhaif, ya, tapi dalam hal ini boleh kita praktekkan, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal-awal, ya, berkaitan dengan hadis dhaif selama itu bukan berkaitan dengan masalah ibadah, ya, bukan berkaitan dengan masalah akidah, ya, ini sebagian ulama juga membolehkan untuk kita bahas dengan menjelaskan bahwa dia adalah hadis dhaif, ya, boleh juga kita mengamalkannya dengan tidak meyakini bahwa itu adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faedahnya istihbabu nasbir rijli al-yumna wa tahamul ala ar-rijli al-yusra wa dzalika athna'a qada'il hajah, ya, dianjurkan, ya, bertumpu, menegakkan kaki kanan lalu kemudian bertumpu pada kaki kiri. Nah, ini saat kita menunaikan hajat, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, ya. Dan para ulama katakan inna hadhil kaifiyah tusahhilu khurujal kharij. Sungguhnya metode ini, cara ini memudahkan, ya, keluarnya sesuatu yang akan keluar itu, ya, baik itu yang cair, ya, kencing, ya, ataupun yang mustaqim, ya, yang keras, ya. Nah, nanti coba dipraktekkan. Kalau susah buang air, ya, coba praktekkan duduk seperti itu. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, inna syari'atal Muhammadiyah ja'at bi kulli ma fihi salah. Ya. Ini jemaah sekalian, syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu pasti ada maslahatnya. Ya, pasti ada maslahatnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada maslahatnya. Larangan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada maslahatnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti ada maslahatnya. Dalam hal ini, ya, buang air, ya, duduk buang air, ya, sehingga itu kalau kita di rumah, ya, buat mirhat, ya, buat kloset, ya, buatlah kloset jongkok. Itu lebih afdal, ya, daripada yang duduk, ya, kan ada, ya, yang duduk tinggi itu, ya. Ya, buat yang jongkok. Nah, itu lebih mudah untuk, ya, keluarnya dia. Nah, itu pasti ada maslahatnya, ya. Apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita kerjakan itu pasti ada mudaratnya, ya. Dan semuanya itu pasti ada kebaikan untuk kita, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Jangan terlalu banyak kita bertanya, kenapa ini dilarang, kenapa ini diperintahkan. Ya. Pasti ada maslahatnya. Ya, bagi para ibu-ibu, para akhwat, ingat baik-baik, setiap yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada maslahatnya. Ya. Untuk kehidupan pribadi, ya, individu, dan juga untuk kehidupan masyarakat, pasti ada maslahatnya. Apabila kita mendapati ada orang-orang yang dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala tapi mendatangkan mudarat, bukan syariatnya yang mendatangkan mudarat, tetapi apa? Cara pelaksanaan syariat tersebut yang tidak sesuai dengan SOP-nya, ya, sehingga mendatangkan mudarat. Ya. Setiap yang dilarang oleh Allah itu pasti ada mudaratnya kalau kita mengerjakannya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada dalam benak kita, dalam pikiran kita. Ya. Kalau kita tidak berpikir seperti itu, ya, siapa lagi yang akan berpikir seperti itu? Kalau kita yang mengucapkan syahadah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu kemudian menyaksikan, meragukan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berbahaya. Ya, berbahaya bagi akidah kita, tauhid kita, meragukan apa yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Sementara kita dituntut untuk meyakini apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal seperti ini, nah, contoh lain juga banyak. Ya, seperti yang berkaitan dengan masalah, ya, hadis berkaitan dengan masalah lalat. Ya, yang Nabi SAW katakan, kalau minuman kalian kejatuhan lalat, jangan dibuang, tapi lalatnya dicelupkan, kemudian angkat, buang lalatnya, minum airnya. Ya. Ini diperintahkan oleh Nabi SAW seperti itu. Ya. Setelah dilakukan penelitian, apa yang terjadi? Ternyata lalat itu kalau dia jatuh, yang duluan jatuh itu adalah sayapnya yang ada racunnya. Ya. Sehingga kalau dicelupkan dua-duanya, sayap yang satunya itu ada penawarnya, hilang racunnya. Ya. Apakah Nabi SAW pakai mikroskop untuk memperhatikan itu? Tidak. Nah, seperti tadi yang kita katakan, cara duduk dalam buang air, ya, ternyata dengan cara seperti itu membuat organ yang ada di dalam itu lurus, sehingga dia keluar juga lancar. Apakah Nabi SAW ya pakai alat, ya, untuk memeriksa itu? Tidak. Siapa yang mengabarkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga itu para sahabat Nabi SAW ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang ada dalam benak mereka adalah sami'na wa ata'na. Ya. Mereka tidak bertanya apa-apa dulu. Ya, tidak tapikan, ya, tidak. Tapi langsung diamalkan. Ya, sebagaimana berkaitan dengan talqih, ya, mengawinkan kurma. Lihat, ketika Nabi mendengar ada bunyi-bunyian di atas pohon kurma, Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, apa itu? Ya, para petani sedang mengawinkan kurma. Nabi katakan, walaupun mereka tidak kawinkan, tetap akan berbuah. Ya, walaupun mereka tidak kawinkan, tetap akan berbuah kurmanya. Ya. Nah, mendengar ucapan Nabi SAW ini, para sahabat langsung tinggalkan, tidak mengawinkan kurmanya. Ya. Ya, mereka tidak mengawinkan kurmanya, tetap berbuah, tetapi hasilnya sedikit. Ya, berbeda dengan ketika dikawinkan. Maka mereka datang kepada Nabi SAW mengadukan, ya Rasulullah, kami dulu mengawinkan kurma dan hasilnya banyak, tapi ketika kami dengar
ya, walaupun tidak dikawinkan tetap akan berbuah. Betul, tetap berbuah. Ya. Tapi hasilnya sedikit jika dibandingkan dengan dia dikawinkan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya di sini ikhwas kalian yang perlu kita perhatikan, ketika Nabi mengatakan sesuatu, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Sami'na wa ta'na. Ya. Ya, tidak banyak bertanya, apalagi ya menyanggah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya dalam masalah agama, yaitu tadi dalam masalah dunia. Ya, dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah agama itu lebih ya, lebih daripada itu, ya. Ala ra'si wal ain, ya, kalau istilah orang Arab ya, ala ra'si wal ain, ya, artinya kepala dan mata, ya, artinya jaminan tidak ada lagi ya mau babantah, tidak ada, ya. Kalau sudah mengatakan seperti itu, ya, ala ra's wal ain, artinya dia pasti akan melakukannya. Nah, ke dalam urusan agama kita, yang kita contohi adalah Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan, kita lakukan. Apa yang beliau tinggalkan, kita tinggalkan. Ya. Dalam urusan dunia, ya kita diberikan keluasan. Apabila ada tuntunan dari Nabi SAW, kita ikuti. Ya. Ya, kita berusaha untuk mengikutinya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-16 dari Isa ibnu Bazdad atau Azdad, ya, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu 3 marrat." Ya, jika salah seorang di antara kalian itu ya pipis, ya buang air kecil, maka hendaklah dia memijit, ya, memijit itunya, ya, hanuhu 3 kali. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, kalau buang air ya berdehem, ya, 3 kali, ya, baku kehe, ya, dalam 3 kali, supaya apa? Sisa-sisa yang ada dalam yang belum keluar itu akan keluar. Baik. Baik. Faedah dari hadis ini, ya, hadis ini juga dihukumi hadis yang lemah. Ya, hadis ini juga dihukumi hadis yang lemah. Baik. Bahwa memijit, ya, memijit kemaluan ketika buang air ini akan menghilangkan apa sisa-sisa yang belum keluar. Ya. Yang kedua, al-hadis yadullu ala istihbabi an-natr 3 marrat ba'da al-baul. Ya. Hadis ini ya menunjukkan dianjurkan untuk memijit-mijit, ya, ya, az-zakar kemaluan, ya, 3 kali, ya, setelah buang air. Yang ketiga, al-hikmatu fi dzalika huwa ikhraju baqiyatil baul. Hikmahnya adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa, ya, kencing yang masih ada di jalur, ya, keluarnya kencing, ya. Ya, dan ini, ya, supaya lebih bersih lagi, ya. Kemudian yang keempat, istihbabun natr was salat, ya, huwal masyhur min madhhabil Imam Ahmad walladhi masya alaihi ashabuhu fi musannafatihim. Ya, dianjurkan dalam madhab Imam Ahmad, ini dianjurkan, ya, dianjurkan untuk, ya, dipijit-pijit begitu. Baik. Kemudian waqala Syekhul Islam saltu dzakari wa natrihi bid'atun. Ya. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, justru beliau mengatakan, ya, dan memijit-mijit itu, ya, memijit-mijit itu, ya, hukumnya adalah, ya, bid'ah. Ya, beliau katakan itu bid'ah. Wal baulu yakhruju bi tab'ihi, ya, karena sungguhnya, ya, air kencing itu, ya, keluar, ya, sesuai dengan tabiatnya, ya, kan keluar. Baik. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullah taala beliau katakan as-sahih, yang benar adalah
annahu la yustahabbu al-masih wan natr, ya. Jadi tidak, ya, bukan merupakan sunnah, ya. Ya, bukan merupakan anjuran syariat, ya, memijit-mijit, ya, kemaluan. Li adami thubuti dzalik, ya, karena tidak sabit, karena hadisnya tadi itu tidak sabit, ya, tidak sahih. Baik. Wa li annahu yuhditsul wiswas, ya. Jadi pertama, dia tidak termasuk sunnah, tidak termasuk yang dianjurkan dalam syariat karena hadisnya, ya, lemah. Yang kedua, itu bisa justru mendatangkan apa? Was-was. Ya, ketika dipijit, oh, yang kage masih ada lagi, pijit lagi, yang kage masih ada lagi, dipijit lagi, bisa-bisa yang lain yang keluar. Itu musibah. Baik. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau berkata, yang bagi an la yutabi al-awham, ya. Dan seharusnya tidak boleh kita memperturutkan rasa ragu, ya. Ya, fa innahu yuaddi ila tamkinil waswasah fil qalb. Ya, karena dengan memperturutkan keraguan itu akan menguatkan was-was di dalam hati kita. Nah, ini sehingga itu, ya, para ulama mewanti-wanti, ya, supaya kita tidak memperturutkan apa rasa ragu. Dan Nabi SAW juga telah mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan pada yang tidak meragukan. Seringkali kita ketika selesai buang air, barangkali masih ada ini, duduk lagi, ya. Kita perturutkan, berdiri, kayak ada yang keluar, ya, duduk lagi. Akhirnya, ya, seperti itu terus, terlambat kita datang ke masjid, ya. Sama seperti orang yang juga berwudu, ketika dia mulai membasuh tangan, ya, tadi kayaknya saya belum berniat, ya, dia basuh mulai. Begitu dia kumur-kumur, kayaknya ada yang keluar, ya. Kayak seperti itu. Dan itu akan dipermainkan oleh syaitan, ya. Jadi kalau ada keraguan-raguan seperti itu langsung di-cut, tidak yang keluar, ya. Ya. Ya, jangan diperturutkan, ya, jangan diperturutkan rasa ragu itu, ya. Kecuali kalau memang yakin keluar, nah, jangan bilang sudah yakin ada yang keluar baru bilang saya ragu. Tidak. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba, beliau bertanya kepada ahla Quba, ya, masyarakat yang mereka, ya, berada di sekitaran Masjid Quba. Faqala innallaha yuthni alaikum, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji kalian. Faqalu, mereka ahlu Quba mengatakan, inna nutbi'u al-hijarata al-ma, sungguhnya kami ketika beristinja, ya, ketika buang air, ya, kami menggunakan batu terlebih dahulu, baru kemudian kami gunakan air. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dan sanadnya ini juga dikatakan adalah sanad yang lemah. Baik. Wa asluhu fi Abi Daud, ya, dalam riwayat yang lain oleh Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu biduni dzikri al-hijarah, ya, tanpa penyebutan, ya, hijarah, ya. Artinya dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka, ya, beristinja dengan air, ya, tidak menyebutkan di situ hijarah. Baik. Ya, ala kulli hal bahwa, ya, hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, ya. Kemudian, ya, faidah dari, ya, hadis ini, asnallahu ta'ala ala ahli Quba ihda qabail Khazraj, ya, penduduk yang berada di sekitaran Masjid Quba ini adalah dari kabilah Khazraj. Mereka adalah Bani Amr bin Auf.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan surah At-Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ya, di situ ada orang-orang, ada laki-laki yang mereka itu sangat menyukai untuk bersuci. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Ini pujian. Ayat ini adalah pujian bagi ahlu Quba. Fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka tentang sebab kenapa ya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Kemudian mereka katakan inna nutbi'ul hijaratal ma' inda al-istinja. Ya, kami dalam beristinja menggunakan batu terlebih dahulu kemudian air. Yang kedua, fa fi hadza dalilun ala anna izalatan najasah min as-sabil bitakhfifiha bil hijarah thumma itba'uha al-ma'. Jadi kalau diperhatikan ya hadis ini, bahwa dalam membersihkan najis, ya membersihkan najis, ya terlebih dahulu menggunakan batu itu untuk meringankan supaya tidak tidak langsung bersentuhan dengan tangan kita saat menggunakan air. Ya. Jadi dicolek dulu dengan batu, ya baru kemudian pakai air. Wa huwa akmalut tatahhur. Jadi dikatakan oleh para ulama ya cara bersuci yang sempurna. Haitsu lam yabqa ba'da hadza atharu an-najasah. Ya, karena tidak ada lagi ya sisa najis. Ya. Kemudian terakhir ahwalul istinja thalatha. Ya, cara bersuci ya beristinja ini ada tiga. Akmaluha isti'malul hijarah thumma itba'uha al-ma' hatta al-inqa. Ya. Yang paling sempurna itu adalah menggunakan batu terlebih dahulu lalu kemudian menggunakan air. Ya. Ya boleh menggunakan selain batu tisu misalnya. Jadi dipakai tisu dulu baru kemudian dicuci dengan air. Ini yang paling sempurna. Kemudian yaliha al-iktisar 'alal ma' faqat. Ya, kemudian yang kedua ya cukup dengan air saja. Dan ketiga akhiruha rutbatan ya wa fadlan al-iktisar 'ala al-hijarah li'anna al-ma' ablaq fil inqa wa izalatin najasah. Ya. Yang paling terakhir itu adalah menggunakan batu. Ini sudah kita bahas juga, namanya apa? Istijmar. Kalau tidak ada air maka menggunakan batu. Ya paling sedikit berapa? 3 batu. Kalau batunya agak lebar ya maka menggunakan satu batu itu dengan tiga sisi. Ya. Itu yang paling terakhir. Kalau tidak ada air boleh kita pakai itu. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan pula bahwa kalau tidak ada batu boleh tidak pakai yang lain. Boleh pakai kain ya atau pakai apa? Tisu ya. Pakai daun boleh, tapi hati-hati jangan sampai daun gatal. Ya. Iya. Baik. Tidak boleh pakai tulang. Tidak boleh juga pakai makanan. Ya, tulang tidak boleh, makanan tidak boleh, kotoran hewan juga tidak boleh. Selain itu boleh. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab istinja ya selesai. Ya insyaallah selanjutnya kita akan masuk pada bab al-ghuslu. Ya mandi. Ya bab mandi, dan tentunya yang dimaksudkan di sini adalah mandi janabah, mandi junub. Ya. Baik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan, fadhal. Tidak ada? Ya. Ada? Silakan. Kencing tapi duduk. Ya. Nah. Saya lihat kencing duduk. Iya. Ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang air itu duduk. Ya, lebih tepat ya mungkin bukan duduk ya, jongkok ya. Ya, ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang air kecil, ketika kencing itu duduk. Bahkan beliau katakan siapa yang mengatakan Nabi kencing sambil berdiri maka dia telah berdusta. Ya. Tapi riwayat yang lain Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
itu menyebutkan pernah saya bersama dengan Nabi SAW, kemudian beliau pergi ke menjauh, ya, lalu kemudian beliau ya buang air, ya kencing, aku menutupinya dan beliau sambil berdiri. Ya. Artinya di sini untuk buang air kecil, ya bagi laki-laki, ya lebih afdalnya duduk. Berdiri boleh. Ya. Lebih afdalnya duduk. Ya, berdiri boleh jika aman. Ya, dia berdiri jika aman. Ya, ketika dia buang air, yang sampai di situ ada batu kon dia, ya tahulah ya, kita paling tahu itu. Ya. Jadi kalau dia berdiri, pipis itu tidak akan ya terpancar, ya itu dibolehkan. Nah, ya semacam yang kita dapati kan di sebagian masjid atau di bandara, ya, tidak ada toilet jongkok. Ya, hanya ada yang tertempel di tembok ini. Ini. Saya sampai sekarang tidak bisa itu kalau ini yang tertempel di tembok itu. Susah sekali itu. Baik. Begitu Pak ya? Ya. Lebih afdal sambil jongkok atau duduk, ya. Ya, berdiri boleh pada kondisi tertentu. Baik. Ada yang lain? Fadhal, silakan. Baik. Ya. Kalau kita yakin yang ada yang basah dalam, ya, sirwalud dakhili, dalam celana dalam kita itu adalah najis, ya, maka yang kita cuci bagian najisnya itu, ya. Apalagi dalam safar, ya. Yang kita cuci yang bagian yang terkena najis itu saja, ya. Dia kan tidak menyebar, ya. Ya, lain halnya kalau memang tidak sengaja ngompol, ya. Ya, kalau tidak sengaja ngompol, tertidur, ya, tiba-tiba sudah banyak, ya, maka itu dicuci semua. Tapi kalau cuma sedikit, ya, maka yang dicuci adalah bagian yang terkena najis itu, ya. Begitu juga, ya, kalau misalnya bukan kencing tapi madhi, ya, keluar madhi misalnya, ya, menempel di celana dalamnya, yang dibersihkan bagian yang terkena najis itu, ya. Dan wajib dibersihkan, tidak cukup dengan dipercikan air, ya, sudah dewasa, ya. Ada dalam riwayat yang lain yang menyebutkan istilah, apa istilahnya, tarwish atau apa, ya. Jadi setelah kita kencing, setelah buang air itu ambil air kemudian percikkan ke celana kita, ya, dipercikkan ke celana kita, ya. Apa manfaatnya, apa tujuannya? Untuk menghilangkan was-was, wah ini basah, ini jangan sampai ini kena kencing tadi. Nah, kalau kita sudah percikkan, kita sudah yakin ini basah tadi yang kita percikkan, bukan air kencing. Paham maksudnya? Ya, itu dianjurkan. Selesai buang air, percikkan di celana kita, ya. Ketika kita lihat ada basah, tadi yang saya percikan, bukan air kencing. Nah, baik, saya kira demikian. Ada yang lain lagi? Cukup? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله